Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andine. Di sini saya akan memberikan contoh public speaking. Dan saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu public speaking, apa sih manfaat public speaking itu, apa juga jenis-jenis public speaking, dan cara bahasa yang benar yang digunakan dalam public speaking. Maka simak video ini sampai habis ya. Pertama, kita harus mengenal dulu public speaking. Apa sih itu public speaking? Public speaking terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama public dan speaking yang kedua. Public berarti kepada siapa kita akan berbicara, dan speaking adalah bagaimana cara kita menyampaikannya. Public speaking itu muncul dan dikenal oleh bangsa Yunani kuno dalam kelompok-kelompok sekolah filsafat. Hal ini berkembang dan dengan sangat baik dan menjadi kebiasaan. Nah, keterampilan berbicara ini pertama kali diajarkan oleh sekelompok filsuf jalanan atau kaum sofis. Ada pandangan dalam masyarakat bahwa kemampuan seseorang berbicara di depan umum adalah bakat bawaan dan lahir, dan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Namun, public speaking bukan persoalan bakat. Setiap orang punya bakat yang sama untuk berbicara. Tinggal bagaimana orang tersebut mengembangkannya. Orang yang pendiam atau introvert juga bisa menjadi pembicara yang ulung. Jadi, kalau kalian ingin menjadi public speaking yang hebat, jangan lelah untuk terus berlatih. Public speaking. Tujuan utama dari public speaking dapat dicapai dengan penyampaian informasi secara sederhana, sehingga dapat memotivasi orang untuk bertindak. Public speaking juga dapat menjadi media baik dalam menyampaikan informasi, memotivasi, membujuk, dan bahkan mempengaruhi orang lain. Bisa juga sebagai sarana meraih promosi jabatan, mengarahkan kerja para staf, meningkatkan penjualan produk, atau keuntungan bisnis lainnya, membagikan pengetahuan yang dimiliki seseorang, atau dapat juga untuk sekedar menghibur. Banyak bukan manfaat dari berpublic speaking ini. Jadi, kalian harus pandai dalam berpublic speaking dan jangan lupa terus berlatih. Public speaking. Jenis-jenis dari public speaking ini banyak. Ada kampanye, ada khutbah, ada propaganda, ada membaca berita, ada stand up komedi, ada berpidato, ada reportase, dan masih banyak yang lainnya. Ya, bahasa yang digunakan dalam berpublic speaking. Mungkin yang pertama, kalian bisa menerapkan hindari menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Contohnya seperti kata apa itu. Yang kedua seperti kayak apa namanya. Terus kalian juga jangan kebanyakan mengeluarkan kata-kata seperti Kalian bisa gunakan kalimat aktif dan gerakan audiens dengan kata-kata kerja. Fokus pada kata lakukan, bukan menjadi. Tidak perlu mengucapkan kata maaf. Jika salah mengucap, cukup kalian ulangi sekali lagi kalimat tersebut dengan benar. 4. Kalian harus berlatihlah dan lakukan tanpa terburu-buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf tata usaha dan teman-teman yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini, dan pada hari ini saya menyampaikan pidato tentang narkoba. Di Indonesia, jumlah pengguna narkoba begitu besar. Karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia, para pengedar internasional dapat bekerja sama dengan warga negara Indonesia dan memperoleh keuntungan yang besar. Penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya itu tentu membawa dampak yang luas dan kompleks.
Sebagai dampak antara lain perubahan perilaku, gangguan kesehatan, menurunnya produktivitas kerja secara drastis, kriminalitas, dan tindak kekerasan lainnya. Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah melalui program-program diantaranya mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, tidak bergaul dengan pengguna atau pengedar narkoba, tidak mudah terpengaruh ajakan atau rayuan untuk menggunakan narkoba. Pengguna narkoba biasanya lebih didominasi oleh para remaja dan anak-anak sekolah. Sekolah juga memberikan penyuluhan kepada para siswa tentang budaya dan akibat dari penyalahgunaan narkoba melalui guru BP. Diskusi yang melibatkan para siswa dalam perencanaan untuk interferensi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah. Program lain yang cukup penting adalah program waspada dengan cara mengenali ciri-ciri siswa yang menggunakan narkoba, mewaspadai adanya tamu yang tak dikenal atau pengedar, melakukan razia dadakan. Biasanya pengedar maupun pemakai di sekolah telah paham betul program-program di sekolah untuk pencegahan pengguna atau pemakai di sekolah. Mereka tentu saja mengantisipasinya dengan sebaik yang mereka bisa. Sepintar apapun kiat mereka, ibarat sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Jurus-jurus itu menghindari deteksi sekolah memang mereka kuasai. Tapi mengingat sifat narkoba yang adiktif dan menuntut dosis yang lebih tinggi, maka disiplin cara aman akan terkuak juga. Untuk itu marilah kita hindari dan jauhi serta ikut memberantas penggunaan narkoba. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.